kita ngomongin teknologi podcast, sudah hadir bersama kita juga nih Mas Emil Gafar, podcast partnership konsultan dari Spotify. Jadi ketika Spotify dan Apple ya di awal-awal sudah bersaing ketat di industri podcast selama bertahun-tahun untuk mendapatkan posisi teratas di pasar, sepertinya Spotify, data terakhir dari Mas Dipta, itu berhasil memenangkan hati generasi Z dan millennials nih. Jadi kayaknya kelihatannya platformnya akan mendorong lebih banyak konten audio, terus berinovasi terus untuk mendapatkan audiens yang lebih banyak. Do you see what I see aja sepertinya eksklusif ya hanya di Spotify. Nah, persaingan ini akan menghasilkan lebih banyak konten orisinil kayaknya. Karena Spotify berupaya mempertahankan singgasananya dengan banyak produksi in-house yang mirip dengan Netflix ya kalau kita nonton di video-video itu ya. Nah, bagaimana nih Mas Emil bisa melihat ini dari data tahun 2020 aja, Indonesia termasuk dalam peringkat ketiga di dunia dalam jumlah channel baru selain Amerika Serikat ya. Bagaimana Mas Emil melihat ini? Ya Mas Dani, terima kasih. Halo semuanya. Terima kasih ini sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di forum ini. Jadi mungkin menyambung tadi pertanyaan Mas Dani. Jadi sebenarnya dari Spotify sendiri kita terus terang cukup surprising untuk market seperti Indonesia ini, karena ketika saya pun baru join Spotify setahun lebih dan fokus utama saya memang grow untuk podcaster ataupun grow untuk podcast partnership-nya sendiri. Dan yang menjadi pendukung utama podcast growing di Indonesia itu pertumbuhannya dikarenakan adanya Anchor ya, akuisisi Anchor. Nah, mungkin story tentang ataupun sejarah khusus. Jadi kalau teman-teman tahu, Spotify dahulu adalah sebagai platform musik. Sebenarnya sudah ada platform untuk podcast, tapi mereka memang belum menuju ke sana ataupun lebih fokus untuk streaming music. Nah, ketika di akhir tahun 2018 maksudnya dari manajemen di Spotify di luar sana, dan mereka melihat potensi ke depan adalah nggak hanya menjadi musik platform tapi menjadi audio network. Makanya kami di sini sebagai Spotify ingin menjadi audio network di global. Audio network itu apa aja? Konsis dari musik dan talks. Jadi kalau podcast kita sebutnya talks ya, karena kan berbicara langsung tanpa ada alunan musik dan sebagainya. Mas Emil, jika ingin menampilkan presentasinya, dipersilahkan. Saya sudah baca tadi, menarik, banyak data yang keren nih. Jadi kita para akademisi, dosen-dosen yang sudah bergabung di sini, serta mahasiswa yang kebagian mendapatkan tugas ya untuk membuat konten nanti di mata kuliah yang akan diperoleh. Dan saya rasa di industri juga semua udah harus memiliki kemampuan itu ya. Apakah kemudian podcast ini menjadi salah satu yang harus dimiliki kemampuan untuk membuat maupun menganalisa? Sudah dari sisi platform ya, Mas Emil bisa share ke kita. Sudah lihat? Yes, sudah. Oke. Jadi di sini mungkin saya akan tidak run through semua, tapi saya akan ceritakan tentang kenapa jadinya akhirnya Anchor menjadi fokus utama kita. Pertumbuhan podcast di Spotify seperti yang saya bilang, mungkin beberapa sudah tahu bahwa 200% tahun ke tahunnya listening growth di podcast itu cukup besar untuk di audio platform seperti Spotify sendiri. Itu secara organik tumbuhnya ya, dan kita melihat pendukung utamanya adalah berbagai macam kreator kita sebutnya ataupun podcasters di seluruh dunia. Nah, mungkin tadi udah dijelaskan dari Mas Popo dan Mas Dipta. Jadi saya akan run through aja beberapa hal yang menarik di sini adalah kita melakukan exclusive sign deals dengan beberapa podcaster, terutama juga di Indonesia. Saya ngomongin di Indonesia dengan konten-konten yang bergenre horor, comedy chats, monolog, inspiring stories. Di luar sana kita sudah punya dengan Joe Rogan. Joe Rogan itu format yang sudah cukup terkenal banget di US dan secara global, dan sekarang platform itu hanya ada di Spotify. Nah, menariknya adalah kita selain dari kita melakukan
eksplorasi dengan para kreator ataupun kita sebut podcaster, kita juga menjadi wadah untuk membuat serial. Kalau teman-teman tahu bahwa kita sekarang semenjak kita tidak hanya fokus di Anchor, kita ada akuisisi suatu perusahaan bernama Gimlet dan Parkas yang mereka cukup dikenal untuk memproduksi serial-serial bergenre seperti true crime, kriminalitas, dan dokumenter dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri kita sudah melakukan eksekusi itu di pertengahan tahun ini, tahun 2020. Yaitu kita melakukan Lenyap, Kisah Horor Riana, dan secara market Asia Tenggara kita sudah bekerja sama dengan mungkin dari teman-teman ada yang tahu namanya Nas Daily. Nas Daily biasanya dia lebih dikenal di Facebook yang hanya 1 menit ataupun YouTube di 1 menit, tapi sekarang dia ada punya konten bergenre Nas Talk. Nah, akuisisi apa saja yang dilakukan oleh Spotify? Jadi kita sudah melakukan akuisisi di tahun 2018 akhir hingga 2019, yaitu Gimlet yang tadi saya bilang dan Parkas adalah studios. Nah, ditambah lagi dengan The Ringer ini adalah studios yang fokusnya di sports untuk jadi kalau di luar di global market sports itu sangat mendominasi juga, seperti ada namanya NBA untuk sportsnya juga dan lain sebagainya. Nah, barulah kita ada juga namanya Anchor. Nah, dengan adanya Anchor ini, saya akan langsung jump in ke Anchor. Ini diakuisisi tahun 2019 bulan Februari. Anchor ini sebenarnya menjadi cikal bakal, ya bisa dibilang juga pertumbuhan yang cepat untuk negara seperti Indonesia sendiri. Kenapa? Karena dahulu yang seperti mungkin tadi ada presentasi dari Mas Dipta adalah dahulu untuk melakukan melakukan podcast kita harus ada platform berbayar. Nah, ini sekarang disuguhkan dengan platform free atau gratis, disebut Anchor. Jadi teman-teman cukup download gratis di App Store maupun Play Store, dan itu langsung bisa kayak seperti voice note, rekam suara di handphone, langsung distribusi dalam beberapa menit ke Spotify dan beberapa hari ke Apple Podcast dan sebagainya. Menariknya adalah secara kita melihat kenapa akuisisi itu terjadi. Kalau pertumbuhan yang teman-teman lihat di sini 75% secara number itu podcast itu di-generate melalui Anchor untuk ke platform Spotify secara global. Jadi bayangkan bahwa dominasi tadi yang seperti saya bilang pertumbuhan ini didongkrak oleh Anchor akuisisi juga, dan itu menumbuhkan global market seperti tidak hanya US ya. Jadi kita juga melihat Brazil, Meksiko, juga Jerman sendiri, Australia dan India itu juga menjadi pertumbuhan yang besar semenjak Anchor diakuisisi. Jadi dahulu dominasi masih di US centric kita sebutnya. Sekarang dengan adanya akuisisi Anchor dalam setahun setengah, ada 169 negara sudah menggunakan Anchor dengan menggunakan 475 bahasa. Di sini 475 bahasa bukan berarti di dalam aplikasinya, tapi orang yang menggunakan dialek bahasa mereka sendiri. Bahkan di Indonesia sendiri, kalau teman-teman tahu sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia yang digunakan sekarang kita juga melihat ada pertumbuhan orang-orang berbahasa Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Dan itu cukup bagus karena mereka membuat konten yang sifatnya kedaerahan akan tinggi gitu. Di sini makanya penunjang 80% ternyata dulunya 80% itu di angka di Amerika, sekarang 80% kebalikan, malah dari global yang mendongkrak pertumbuhan podcast show ini di Spotify. Mungkin bertanya kenapa sih Anchor? Jadi yang tadi saya jelaskan, semenjak akuisisi ini, pertama Anchor itu free. Jadi orang ketika disuguhkan dengan platform yang mudah sekali, tidak banyak memakan data, tidak banyak memakan ya istilahnya resource dan lain sebagainya, dan cukup langsung one click away istilah bahasanya, itu langsung bisa menjadi exclusive creation, create aja kontennya, free hosting, tidak ada dikenakan charge apapun. Anda disuguhkan dengan analytics, jadi Anda bisa melihat jumlah pendengar Anda, umur, demografinya, male female-nya, dari daerah mana yang cocok dan sebagainya. Dan ada juga network support, mungkin kalau misalnya itu ada untuk email dan dedication creator relationship-nya juga.
ini bisa diakses tidak hanya di mobile tapi juga di desktop maupun iPad ataupun tablet ya. Nah, konten-konten yang di sini adalah sebenarnya punya Anda. Jadi kayak ketika kita bikin konten, pasti ini semuanya pasti udah punya belong to kalian. Jadi sebenarnya, cuma saya mungkin di sini saya tidak menambahkan di slide ini, tapi saya hanya beberapa pointer yang saya mau highlight. Berbicara mengenai podcast, di sini kami sangat istilahnya sangat ingin memberikan informasi kepada para podcaster ataupun content creator bahwa podcast itu untuk mohon selalu dijadikan sebagai bahan bahwa itu adalah obrolan ataupun talks ataupun apapun, tidak ada unsur musik. Kenapa? Karena kita sebagai platform musik juga itu sangat menjaga bahwa kreasi orang menggunakan musik itu tidak baik. Jadi makanya sekarang di kami kita punya tim yang dimana melihat penggunaan musik yang illegal ataupun langsung download apapun upload musik itu secara otomatis ada tim kami yang akan shutdown ataupun mengkurasi supaya tidak ada musik yang beredar di podcast. Ini tujuannya untuk supaya environment ini sehat ya, dan tidak ada kita pengambilan konten dari orang. Kadang-kadang banyak orang yang akan komplain bahwa konten saya ditarik dari platform lain terus masuk sini, itu pasti akan ada tim yang menangani khusus dengan email ataupun klaim ke tim global kami. Kedua, kita mencoba meng-highlight, saya selalu meng-highlight hindari penggunaan sara, jadi tidak ada, kalau bisa tetap positif dan sebagainya, lebih ke motivasi dan sebagainya, dan selalu pastikan ya konten yang Anda lakukan itu bermanfaat juga buat tim audiens yang kalian highlight. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen lebih tahu, teman-teman bisa langsung ke blog.anchor.fm ini sendiri, dan nanti di sini sebenarnya ada berbagai banyak update fitur-fitur ke depannya. Semoga tahun 2021 ini akan ada fitur-fitur baru dari Anchor yang untuk menyuguhkan para kreator apa yang bisa dibantu lagi dan sebagainya. Mungkin dari saya sih itu, Mas, untuk Iya, menarik ya. Jadi Pak Hasan, rekan-rekan mahasiswa, Sunu yang saya lihat ya, dosen-dosen yang lain yang sudah bergabung juga, saya mencoba sendiri, nggak tahu nih, coba deh pakai Anchor. Oke, di situ kita bisa langsung invite yang akan diajak dialog, misalnya kalau itu berupa dialog. Terus ada juga musik dan sebagainya yang bisa kita edit di situ. Terus selesai misalnya nggak perlu diedit musik canggih-canggih dulu deh. Saya publish, nggak lama muncul di Spotify. Itu kayaknya yang, waduh, ada konten saya di antara Do You See What I See, di antara podcast-podcast lain yang terkenal tuh kayaknya yang wah memicu untuk bisa bikin lebih seru lagi nih, kayaknya bisa gue gitu. Jadi teman-teman sekarang silakan tuh mulai ada yang bertanya, nanti kita masuk ke sesi berikutnya ya. Ditanya jawab, udah mulai nanya cuan, udah mulai nanya macam-macam nih. Nanti tunggu dulu ya. Dijawab Mas Emil, Mas Dita, dan Mr. Popo. Dan sekarang menjadi Papa Popo ya, lagi mengasuh putrinya. Tapi ada satu hal nih, kita sekarang sedang membahas sebenarnya pada sisi akademis. Beberapa dosen sudah mulai membuat konten yang terkait dengan pendidikan. Jadi membantu juga ketika kita sedang masa pandemi seperti ini, ide apa nih biar nanti ya Zoom atau kuliah melalui Google Meet atau apapun platformnya ya, di Undira kita memiliki sendiri kuliah online yang bervariasi dari mulai ada forum, posting video, kita juga ketemu Zoom sama mahasiswa, tapi kan yang namanya ketemu kuliah online itu ada something missing, itu satu yang hilang, baik itu materinya atau koneksi ketemu tatap muka tuh beda banget ya. Kalau tatapan tuh sama mahasiswa kan lebih dapat gitu ilmunya.